Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Gustiawan dari PPJJUT Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik tugas 3, yaitu praktikum intrusion detection atau prevention system, yaitu praktikum Snort IDS. Sebelumnya saya sudah membuka buku panduan untuk praktikum ketiga, tugas 3. Di sini ada panduannya, yaitu praktikum instalasi Snort. Untuk pertama-tama yang dibutuhkan yaitu 2 OS pada VMware atau VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Ini sudah saya install menggunakan OS Windows 7. Ini sudah menyala, sudah saya jalankan untuk Windows 7. Dan file bahan praktik Snort yang sudah dipersiapkan pada folder Snort.ds yang terdiri dari perangkat lunak, WinBackup, perangkat lunak Snort, Notepad, file konfigurasi yang digunakan untuk folder pre-proc, rules, dan show rules. Di sini saya sudah mendownload untuk bahan prakteknya pada Windows 7. Di sini ini saya buka. Ya, di sini ada untuk Notepad++. Ini tadi Notepad++ nya sudah saya install, dan untuk WinBackup untuk Snort juga sudah saya install. Kemudian lanjut lagi untuk tahap pelaksanaan instalasi Snort. Yang pertama untuk konfigurasi topologi. Di sini saya sudah konfigurasi untuk VM1. Di sini saya menggunakan ini Windows 7 untuk PC 1. Kemudian untuk VM2 PC 2. Kemudian untuk VM3 untuk PC 3 di sini juga sudah ada. Kemudian juga sudah saya setting untuk IP address sesuai yang tertera pada topologi di sini. Kemudian saya lanjut aktifkan GuosOS Windows 7 itu versi terbaru sudah. Instalasi WinBackup sudah saya install tadi. Kemudian instalasi Snort juga sudah diinstal. Secara default dari instalasi akan terbentuk folder Snort di drive C. Di sini di drive C saya cukupkan. Ya, ini ada untuk Snort di drive C, local disk C. Kemudian lanjut untuk praktikum mode Snort. Untuk mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer, yaitu yang pertama untuk mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui CMD dengan menggunakan sintaksis berikut. Ini sintaksisnya saya akan tunjukkannya. Untuk di sini saya buka CMD, kemudian untuk masuk ke folder Snort bin. Di sini saya
Saya akan masuk ke folder snort, folder bin cd. Bin. Oke, udah masuk. Kemudian menggunakan sintaks v. Di sini sudah aktif, sudah dijalankan. Perintah ini akan menggunakan smart yang menembakkan model MP, TCP, UDP atau ICMP. Oke, saya akan mencoba untuk tes snortnya. Saya cek melalui PC2. Di sini saya akan menggunakan ping melalui CFD, ping ke IP PC1 yaitu 192.168.40.50. Oke, di sini sudah muncul untuk lognya pada PC1. Jadi sudah sesuai hasil mode sniffer. Untuk yang pertama, untuk menghentikan Ctrl C. Pada mode sniffer, snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Ini tadi sudah ditampilkan pada CMD. Kemudian perhatikan jika sintaksis ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Saya coba snort min v d ter. Kemudian saya coba lagi untuk mengetes melalui PC2 ping dan terdetek untuk lognya. Kemudian controller menampilkan hasil sebagai berikut. Hasil server yang lebih deskriptif. Jadi untuk hasilnya lebih deskriptif daripada yang pertama tadi. Ini saya cek. Akan lebih deskriptif. Kemudian untuk selanjutnya menggunakan slot strip VDE, maka sniffer akan lebih deskriptif dan menampilkan header data link. Saya akan mencobanya. VDE. Di sini sudah lebih lengkap, lebih deskriptifnya berbeda daripada yang tadi. Kemudian untuk yang kedua, mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis berikut. Jadi saya akan praktekkan pada CMD. Snort bin snort f e c. Ini untuk menyimpan lognya pada snort, pada folder log.
Kemudian amati hasilnya, periksa folder not lock. Saya cek untuk folder, maksudnya di sini not lock. Di sini sudah ada untuk locknya. Ini baru. Kemudian untuk nomor 3, mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode Network Intrusion Detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaksis berikut. Saya akan mempraktikkan untuk mengaktifkan Snort menggunakan sintak berikut. Snort Snort Snort.com. Salah. Snort mdml c snort log. Untuk model NIDS tambahan argumen C yang merujuk ke file konfigurasi Node. Ada perintah di atas file konfigurasi Node bernama snort.conf. Hasil pemantauan yang dilakukan Snort dicatat dalam folder log. Snort file konfigurasinya bernama
snort.conf. Hasil pemantauan yang dilakukan snort dicatat dalam folder log. Oke, berarti ini kita masuk ke folder log. Sini ada kesalahan untuk pada modulnya. Oke, sudah ada untuk snort.conf-nya pada folder etc. Kemudian untuk snort dicatat dalam log, folder log sudah ada juga. Ini kemudian untuk modul selanjutnya praktikum konfigurasi snort. Untuk tahap awal gunakan konfigurasi snort yang dilanjutkan dengan tahapan berikut. Gantikan file snort yang terdapat pada folder snort.etc dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktik. Oke, ada snort etc dengan file, kita ganti dengan snort.conf yang sudah disediakan pada bahan ajar. Sini replace saja. Sudah terganti untuk file yang baru. Kemudian gantikan folder yang terdapat pada snort rules dan show rules. Saya akan copy untuk snort rules, semua akan saya copy, saya masukkan sini. Yes. Untuk selanjutnya pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dapat mengikuti langkah berikut. Jalankan cmd, arahkan ke folder bin, jalankan perintah cd bin,
Di sini sudah masuk ke folder bin, kemudian eksekusi file snort dengan mengetikkan snort kemudian tekan enter. Snort tampilan akan seperti berikut. Kemudian ketikkan snort W untuk melihat daftar alamat fisik. Di sini sebelumnya akan saya coba bin terlebih dahulu melalui PC 2. Dan nyambung untuk snortnya sudah terdeteksi pada PC 1. Kemudian ketikkan snort W untuk melihat daftar alamat fisik. Snort ini dengan untuk pada tampilan terlihat indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket yang melewati jaringan. Ini sudah ada nomor indeksnya untuk paket yang melewati jaringan. Kemudian selanjutnya, jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui CMD. Ketikkan snort dev i2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang akan digunakan oleh snort. Untuk perhitungan ini kita gunakan perintah snort dev i1. Akan saya coba. Oke. Akan hasil uji coba menggunakan indeks interface 1. Coba untuk ping. Masih bisa nyambung. Kemudian biarkan tetap berjalan, kemudian buka CMD yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya, misal ping, kemudian enter. Aktivitas dari ping tersebut akan tertangkap oleh snort. Bisa coba untuk ping 1. Di sini sudah tertangkap. Untuk PC 2 ping ke PC 3 dan terekam oleh snort pada PC 1. Di sini ini untuk jadi 92.168.10.201 ini adalah IP yang dituju, yaitu IP PC 3. Kemudian untuk 192.168.40.100 ini adalah IP PC 2. Selanjutnya tutup kedua window CMD tersebut. Verifikasi terhadap instalasi snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Berarti untuk praktek kali ini snort sudah berfungsi dengan benar sesuai fungsinya.
Berikut Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi snort. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi file snort dan conf yang berlokasi di c snort etc. Buka snort.conf menggunakan notepad++. Ini akan saya stop terlebih dahulu untuk cmd nya. Buka snort.conf menggunakan edit with notepad++. Kemudian selanjutnya menampilkan isi file snort.conf sudah terbuka. Scroll ke bawah hingga baris home net, ganti dengan IP terpasang pada yang terpasang snort. Terus cari untuk var home net. Di sini sudah ada sudah ketemu. Kemudian untuk IP address saya cek dulu. Scroll ke bawah home net, baris home net, ganti dengan IP yang terpasang pada host chat network. Di sini setup network address you are protecting for home net. Ini kita ganti itu 92.168.40.50. Ini untuk IP PC satunya yang ada snortnya. var external net tetap dibiarkan saja, ini tetap dibiarkan. Kemudian scroll ke bawah hingga menemukan rule path. Pastikan lokasi sesuai dengan folder rule path. Saya cari untuk rule path. Di sini sudah ketemu, itu var rule path c snort rule, var proc rule path c snort not proc rules. Kemudian untuk var show rule path saya akan menemukan di bawahnya var show c show rules.
huruf batch is not show role, memperbarui lokasi rollpad, kemudian simpan hasil pembaruan, saya save, Ctrl S, kemudian sebelum menjalankan snort verifikasi terlebih dahulu file ijmp info rule dengan menggunakan notepad. Info rule property civil check. Sudah buka, arahkan ke folder csnort bin. Kemudian untuk selanjutnya ketikkan snort i1a konsol dan enter untuk mengeksekusi snort dengan label adapter indeks 1 dan menampilkan hasil deteksi ketampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log. Jika konfigurasi sudah selesai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Oke, jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file snort.conf. Anda akan membuat simulasi pengiriman data. Kemudian konsol akan saya coba pada cmd snort. Ini sudah konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby. Di sini snort sudah standby sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian membuat simulasi pengiriman data menggunakan pin yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat
4201 ke aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan pink flood. Jika node berfungsi, seterusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Contoh simulasi serangan pink secara terus-menerus. Dari ini untuk IP 192.168.40.201 PC3 ping ke PC1. PC3 saya buka CMD, cek untuk IP nya terlebih dahulu 201 ping ke PC1 192.168 secara menerus. Oke, di sini sudah masuk untuk pingnya. Kemudian konsol pada mesin Sun akan menangkap aktivitas tersebut. Sudah tersimpan, sudah tertangkap. Sun mendeteksi pink fluid mencatat dalam file log. Saya buka untuk file lognya, snort log. Di sini untuk log, ya ini adalah IP yang mengirimkan pink fluid tersebut. Di sini sudah ada. Kemudian ke file log tersebut menggunakan notepad++. Saya akan buka notepad++. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP info rules. Di sini ya sudah ada untuk isi lognya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya praktikum membangkitkan alert. Sebelumnya ini saya akan tahu untuk ini yang tadi. Pada bagian ini Anda akan mencoba menjalankan slot dengan mode NIDS dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan. Saya buka terlebih dahulu untuk node.conf. Kemudian saya akan menambahkan sintak. Saya akan copy. Saya akan menambahkannya pada paling bawah. Sudah. Itu bisa di copy. Saya tulis secara manual. File log IP 8.
IP ini untuk pesannya isi 192.168.40 isi lain. Di sini konfigurasi tersebut diharapkan dapat menyebabkan Snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alert.eds setiap kali IP melakukan akses TCP dengan pesan berupa mengakses sesi lain. Contoh di atas mengandung sebuah variabel IP bernama log IP. Variabel tersebut dapat digunakan dengan menulis $log IP dengan yang akan disubstitusi dengan nilai yang sesungguhnya. Untuk mencoba konfigurasi tersebut, lakukan langkah-langkah berikut. Alamat IP sudah saya tambahkan. Simpan. Di sini sudah saya simpan. Masuk ke CMD, kemudian eksekusi Snort menggunakan sintaksis. Masuk CMD. Sini eksekusi Snort menggunakan sintaksis Snort D N L C log min C C C Snort sudah berjalan. Kemudian melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100 akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya TTP atau telnet ke PC lain. Kembali ke PC yang sebelumnya, mengaktifkan Snort, kemudian masuk ke folder Snort log. Pada file tersebut akan muncul file baru. Saya akan coba untuk mengakses protokol TCP, HTTP atau telnet. Saya coba untuk mengakses telnet. Saya coba untuk ping terlebih dahulu.
Oke, saya lanjut. Untuk selanjutnya melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.10 yaitu 40.100, yaitu adalah PC 2 mengakses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Saya akan coba dari sini. Untuk dari PC 2 mengakses Telnet pada PC 3 sudah saya aktifkan sebelumnya. Saya Telnet 1.8.40.201. Ketika untuk port Telnetnya di sini gagal. Saya cek untuk lognya. Di sini sudah ada log untuk alert IDS. Untuk log alertnya kembali ke PC yang sebelumnya, mengaktifkan password, kemudian masuk ke daftar notlog. Sudah. Jika dibuka dengan notepad akan muncul tampilan sebagai berikut. Saya buka untuk alertnya menggunakan notepad. Oke, di sini muncul PC 192.168.40.100 mengakses PC lain menggunakan port 23 yaitu Telnet. Di sini sudah ada untuk alertnya. Di sini isi alert, file alert yang dibangkitkan Snort akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5. Snort tadi akan menghasilkan alert tersebut jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 192.168.40.100 ke PC lainnya. Jadi untuk alert ini muncul karena pada langkah 5 tadi di sini sudah menambahkan sintaksis untuk alertnya agar muncul. Kemudian di sini juga sudah muncul sesuai dengan alert yang telah dibuat. Oke, mungkin ini cukup sekian untuk praktik tugas 3 dari saya, yaitu praktikum Snort. Yaitu praktikum Snort IDS sudah saya lakukan sesuai dengan buku panduan praktikum tugas 3 sampai selesai. Jika banyak kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.